berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sehingga kami bertemu kembali Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan, pada ibadah kami kali ini, urapan-Mu boleh turun Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Dalam ibadah ini terutama kami percaya mujizat-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Tidak lupa Yesus, kami berdoa untuk sekolah minggu Bapa. Kiranya Kau juga boleh memberkati anak-anak kami, Kunci Daud Kids yang juga akan ikut beribadah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati masa muda mereka Tuhan, semakin gilang dan gemilang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami sembahkan. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Engkau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hinamaya ralaya ralaya, kira laya ralaya namo. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah, yaitu Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. One more time. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yo! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. One more time, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui batinku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom, puji Tuhan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Ardian Heravandi, Gembala dari Jemaat GBI Kunci Daud. Puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang strategi walk in Kalepos time, atau strategi untuk hidup di masa yang sukar. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup sulit. Di tengah-tengah semua tekanan, ketakutan, kekhawatiran yang harus dialami oleh berbagai kalangan masyarakat yang ada, termasuk orang-orang percaya, yaitu bahwa mereka harus hidup berdampingan dengan namanya COVID-19 ini. Mereka harus bekerja, beraktivitas sambil tetap berjaga-jaga agar supaya tidak terpapar oleh yang namanya COVID-19. Ya, saudaraku, sementara itu kita tahu bahwa hidup di masa akhir zaman ini juga mengalami banyak sekali kesulitan, dan ini adalah menjadi masa-masa yang sukar buat kita semua. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama,
2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ambil kalimat itu aja, ya. Dan dikatakan di situ bahwa masa yang sukar itu bahasa aslinya adalah kalepos, ya. Yang kira-kira diterjemahkan dengan begini, saudaraku dikasihi Tuhan. Artinya itu berat untuk dilakukan. Kalepos itu memiliki arti berat untuk dilakukan, berat untuk ditanggung, berat untuk dipikul, berat untuk dihadapi. Sebuah situasi keadaan yang ganas, berbahaya, penuh ancaman, ya. Dan dalam bahasa Yunani yang klasik maka kata ini dipakai untuk binatang buas yang berbahaya atau laut yang bergelora, yang mencekam, menakutkan. Saudaraku ya, di mana kalepos time atau masa sukar ini itu dipenuhi dengan penderitaan, mara bahaya, ya, sulit atau sukar untuk ditanggulangi. Inilah gambaran daripada kalepos time di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Nah, saya mencoba untuk mencatat ya, ada kira-kira 19 pola gaya hidup manusia di akhir zaman yang dikatakan masa yang sukar seperti itu. Di dalam 2 Timotius 3, 2 sampai 7, ya ada 19 yang antara lain adalah mencintai dirinya sendiri, hamba uang, membual, suka membual dan menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya, menjerat perempuan-perempuan lemah, tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan dari kondisi masa sukar di akhir zaman ini dengan gaya hidup masyarakat atau gaya hidup orang-orang yang ada di akhir zaman ini, saudara-saudaraku ya. Nah, saudaraku, strategi yang pertama itu adalah walk in circumspectly atau dalam terjemahan bahasa aslinya itu adalah akribos. Hidup dengan hati-hati, saudaraku. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama, ya. Terjemahan bahasa Inggris adalah walk circumspectly atau akribos. Saudaraku, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan di situ, ya. Nah, mari kita sekarang perhatikan bahwa yaitu perhatikan dengan seksama, akribos. Ya, diterjemahkan dengan begini, exactly atau ketepatan, diligently, rajin, ya, accurately, dengan akurat, perfect, dengan sempurna. Jadi perhatikan dengan sempurna, dengan ketepatan, dengan rajin, dengan akurat apa yang terjadi di dalam kehidupan di akhir zaman ini, di masa-masa yang sulit seperti ini, saudaraku. Jadi penekanan akribos yaitu yang harus diperhatikan dengan seksama itu adalah gaya hidup setiap kita semua orang benar. Yaitu gaya hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Ya. Sekali lagi saya kutip ayat Efesus 5:15 tadi, yaitu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Nah, saudaraku, gaya hidup kita, cara kita hidup itu menunjukkan apa yang kita yakini. Apa yang menjadi iman percaya kita yang ada dalam hati ini. Itu akan tercermin dengan setiap tingkah laku perbuatan kita. Dengan gaya hidup kita, saudara-saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 2:3 katakan begini, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dengan kata lain, kalau kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman percaya kita yakini yang ada dalam hati kita itu harus diterjemahkan, harus diungkapkan, harus dimunculkan melalui gaya hidup kita, saudaraku. Melalui setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Itulah yang mencerminkan
dari apa yang kita imani di dalam hati kita. Saudara. Jadi saudaraku, bahkan di kitab Yakobus pasal 2 ayat 17-18 dikatakan bahwa iman itu saudaraku harus disertai dengan perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan kita itu mencerminkan iman yang ada dalam diri kita. Jadi gaya hidup kita itu akan menunjukkan jati diri kita. Ya, gaya hidup kita itu akan menunjukkan siapa yang kita sembah. Gaya hidup kita itu akan menunjukkan apa yang kita yakini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam situasi yang kalepos seperti ini, masa yang sulit, ya saudaraku, maka ini saatnya untuk saudara dan saya, orang-orang percaya, untuk bertindak menjadi terang bagi sekeliling kita. Ya, Yesaya 60 ayat 1 dan 2 katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Ya, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di saat ada banyak orang hidup dalam kegelapan, berjalan di dalam kegelapan, disitulah terang Tuhan yang telah terbit atas kita, itu boleh bercahaya, bermanfaat, berguna bagi banyak orang yang sedang dalam kegelapan. Di saat-saat masa sukar seperti inilah, maka hidup saudara dan saya punya kesempatan untuk jadi berkat buat mereka. Saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bagaimana caranya agar supaya terang kita bercahaya di depan orang? Agar supaya hidup kita boleh jadi terang bagi banyak orang yang sedang dalam kegelapan. Saudaraku, kalimat selanjutnya katakan begini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang, ekspresi dari terang Tuhan yang bercahaya, cara daripada terang Tuhan boleh bercahaya di depan orang, saudaraku, itu adalah dengan cara mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di sorga. Melalui gaya hidup kita, kita bisa jadi terang bagi mereka. Melalui gaya hidup kita, kita bisa jadi berkat buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yaitu agar supaya melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Yang kedua, strategi yang kedua, itu adalah walk in wisdom. Hidup dengan bijaksana. Saudara-saudaraku, dalam situasi seperti ini kita perlu berhikmat, kita perlu bijaksana, supaya kita tidak, saudaraku, menjadi orang-orang yang gagal, menjadi orang-orang yang terseret dalam kesulitan, dan kemudian kita juga ikut hidup dalam kegelapan sehingga kita tidak bisa jadi terang bagi banyak orang. Saudaraku, maka di dalam ayat yang ke Efesus pasal 5, kita kembali kepada Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama, ayat 15 sampai 17 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ada perkataan pergunakanlah waktu yang ada. Terjemahan bahasa Inggrisnya pergunakan adalah redeeming atau exagorazo, terjemahan bahasa aslinya. Ya, pergunakan waktu yang ada, exagorazo, mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan waktu yang ada di tengah-tengah masa yang sulit. Saudaraku, exagorazo yang diterjemahkan dengan begini, bahwa to buy up, ransom, to rescue from loss. Ya, untuk membeli sesuatu, untuk menebus, untuk menyelamatkan dari kerugian. Itu arti exagorazo, saudaraku. Jadi harus ada yang kita atur, kita mesti pertukarkan. Harus ada yang dikorbankan untuk menyelamatkan sesuatu. Dengan kata lain, jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan percuma, dengan sia-sia. Tetapi kita harus mengatur waktu sedemikian rupa, bahkan harus ada yang dikorbankan hal-hal yang lain. Kegiatan-kegiatan yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain. Saudaraku, harus bisa dikorbankan, dilepas dan dibuang. Ditinggalkan untuk memulai sebuah new normal life, kehidupan yang baru, kebiasaan hidup yang baru. Saudara-saudaraku ya.
Mazmur 90 ayat 12 katakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ya. Di terjemahan New Living Translate, saudaraku, dikatakan begini, teach us to realize the brevity of life, so that we may grow in wisdom. Ajarkan kami tentang singkatnya kehidupan, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya kita perlu atur waktu sedemikian rupa. Supaya waktu yang ada, kita bisa maksimalkan sehingga menjadi waktu yang bermanfaat, waktu yang berguna, waktu untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain, waktu untuk kita bisa jadi terang bagi orang lain. Saudaraku, yang pertama mempergunakan waktu dengan bijaksana itulah yang pertama untuk merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 katakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku, pada waktu kita bisa mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka akibat daripada kita merenungkan Taurat Tuhan, mendapatkan hikmat dari Taurat Tuhan, saudaraku, maka apa yang kita kerjakan menjadi efektif, menjadi efisien, dan menjadi produktif, menghasilkan sesuatu, ya, berhasil di dalam apa yang dikerjakan dengan kedua belah tangan kita, saudara-saudaraku. Sebab kita tahu saat kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan membuka pintu sorga buat kita. Sehingga hikmat dari sorga boleh dia curahkan, dia berikan kepada saudara dan saya. Injil Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepada kita? Yaitu semua yang dicari bangsa-bangsa di dunia ini. Semua makanan, pakaian, rumah, saudaraku, yang dibutuhkan untuk hidup seseorang, yang dicari oleh banyak orang di seluruh dunia ini, Tuhan akan tambahkan. Yang sudah kita miliki akan ditambah-tambahkan lagi oleh Tuhan. Asalkan kita tahu skala prioritas dalam hidup kita, yaitu mengutamakan dan mendahulukan Tuhan terlebih dulu, lebih daripada semua perkara yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang pertama. Bijaksana menggunakan waktu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, bijaksana mempergunakan waktu, saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Yaitu untuk menghasilkan sesuatu, saudaraku. Sehingga waktu yang ada itu menjadi waktu yang produktif, waktu-waktu yang menghasilkan. Karena dalam masa-masa yang sukar seperti ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Saudaraku, ya. Amsal 21 ayat 20 bilang gini, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Orang yang bodoh itu memboroskan waktunya. Orang yang bodoh itu memboroskan potensi kehidupannya. Tetapi seorang yang bijaksana yang dikatakan akan tetap makmur dan kaya, itu karena orang yang bijaksana itu bisa mempergunakan waktu yang ada. Orang yang bijaksana bisa mempergunakan semua potensi dalam dirinya dengan maksimal sehingga bisa menjadi produktif, sehingga bisa menjadi menghasilkan sesuatu, saudaraku. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi artinya kalau kita diberi kesempatan untuk bisa bekerja, menghasilkan sesuatu, kita harus kerjakan dengan segenap hati, dikerjakan dengan maksimal, maka itu pasti akan membuahkan hasil. Kita akan menikmati sesuatu yang dihasilkan dari sebuah karya pekerjaan yang terbaik, yang excellent, yang kita bisa lakukan, ya. Sehingga pada akhirnya kalau kita memanfaatkan setiap waktu yang ada, setiap potensi kita bisa kerjakan, maka kita bisa menghasilkan sesuatu karena kita bekerja dengan rajin. Amsal 10 ayat 4 bilang begini, orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Jadi bagi saudara dan saya yang mengerti rahasia firman Tuhan, maka kita bisa
mengelola waktu, hidup dengan bijaksana sekalipun situasi sedang sulit hari-hari ini, ya. Yang ketiga, mengelola atau bijaksana mempergunakan waktu itu adalah dengan cara mengelola keuangan. Mengelola keuangan yang pertama, jangan lupakan untuk menabur, saudaraku dikasihi Tuhan. Sebab siapa yang menabur pasti menuai. Itu hukum akan terus terjadi selama bumi masih berputar, selama kita masih hidup di dunia ini, maka hukum tabur tuai itu tidak akan pernah berhenti. Ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudaraku dikasihi Tuhan, yang pertama adalah mengelola keuangan, saudaraku, itu menabur. Sebab kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kita punya banyak kesempatan untuk kita menabur, berbuat kebaikan bagi orang lain. Ada banyak orang membutuhkan pertolongan kita, uluran tangan kita. Mereka yang hidup dalam kesusahan, kesulitan perekonomian, yang baru di PHK oleh perusahaannya, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, mereka yang belum pernah mendapatkan dan mengenali kasih Tuhan. Itulah saat dimana kita boleh jadi berkat buat mereka. Kita mengulurkan tangan untuk bisa menolong mereka. Saya percaya kalau apapun yang kita taburkan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan akan menyediakan benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan. Ya, Tuhan sudah sediakan semuanya bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku, yang kedua, bijaksana mempergunakan waktu untuk mengelola keuangan. Yang kedua adalah hemat. Katakan bersama saya, hemat. Ya, mengelola keuangan ini saya memberikan sebuah singkatan supaya mudah untuk diingat, THT. Bukan telinga, hidung, tenggorokan, saudaraku ya. Tapi yang pertama tabur, yang kedua hemat, saudaraku ya. Nah, mengelola keuangan dengan hemat ini, saudaraku, dikatakan di Ibrani 13 ayat yang kelima. Dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Waktu kita bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan, mengelola dengan bijaksana. Semua kebutuhan-kebutuhan kita atur, saudaraku dikasihi Tuhan. Semua hal-hal yang tidak penting, ya, semua pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, semua dihapuskan, dipangkas, dipotong, dihilangkan. Semua yang bisa ditunda dan dihemat supaya semua pemasukan, penghasilan yang kita terima, yang kita dapatkan, itu bisa dipergunakan dengan hal-hal yang berguna, yang urgent untuk hidup kita semua. Itu perlu untuk pengelolaan, saudaraku. Pengelolaan keuangan, sehingga kita perlu untuk menyusun ulang daftar belanja atau kebutuhan-kebutuhan kita, supaya kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang sedang sulit hari-hari ini, yaitu dengan cara berhemat, saudaraku. T yang ketiga itu adalah tabung, THT. Tabur, hemat, tabung. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Kejadian pasal 41 ayat 34 dan 35, ini kejadian ketika Yusuf ada di tanah Mesir. Bagaimana Yusuf bisa menyelamatkan Mesir ketika mereka dilanda masa kekeringan selama 7 tahun. Sebab Yusuf nabung pada waktu Mesir mengalami masa kelimpahan 7 tahun. Nah, saudaraku, dikatakan begini, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saudara lihat bahwa Tuhan memberikan strategi kepada Yusuf untuk mengelola perekonomian bangsa Mesir pada waktu itu. Sehingga maka melalui Yusuf, maka Mesir bisa selamat dari kelaparan, bencana kelaparan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah walk in God's will. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, di mana kita menemukan ada banyak
kesulitan, tantangan, kesukaran dalam hidup orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, yang hidupnya sungguh-sungguh di luar firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, juga ada pandemi corona yang menurut Pendeta Timotius Arifin katakan ini bukan pandemi corona, tapi corona akademi, saudaraku. Justru dalam masa-masa seperti ini kita belajar sesuatu. Ya, saudaraku, maka yang ketiga kita mesti hidup dalam kehendak Allah. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita kembali kepada Efesus pasal 5, kita akan baca ayat yang ke-17, saudaraku dikasih Tuhan. Dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam situasi yang seperti ini kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah, saudara-saudaraku, maka kita perlu untuk mengubah mindset kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 katakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu untuk merubah mindset kita, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Allah, saudaraku. Dengan cara, saudaraku dikasih Tuhan, tanamkan dalam pikiran kita, yaitu prinsip coram Deo atau coram Deo principle. Prinsip coram Deo ini adalah begini, saudaraku, kita selalu berpikir, kita selalu mengkondisikan pikiran kita bahwa apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, saudaraku. Ya, arti kata coram Deo itu adalah in the presence of God, di hadirat Tuhan, ya, di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 3 dikatakan begini, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saudaraku, pemazmur Daud tahu persis bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Tuhan selalu mengawasi, melihat apapun yang kita kerjakan. Apapun situasi dan keadaan kita, Tuhan tahu sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 juga dikatakan begini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita punya mindset, pola pikir bahwa dimanapun kita berada Tuhan tahu. Bahkan dimanapun kita berada Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan mindset kita atur sedemikian rupa, yaitu bahwa apapun situasi kita, apapun keadaan kita, Tuhan itu tahu. Nah, itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita punya prinsip seperti ini, maka percayalah, apapun situasi kita, Tuhan sanggup untuk terus menolong, menyertai, melindungi, menjagai kita. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan mengizinkan segala tantangan, masalah, persoalan itu melampaui kekuatan kita. Dia sudah berjanji pada waktu kita mengalami tantangan yang sulit, situasi yang sulit, pencobaan-pencobaan yang sulit, saudaraku, maka Dia akan memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Nah, itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, mari kita punya prinsip coram Deo, yaitu bahwa dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Kita ada dalam hadirat-Nya. Kita tidak akan pernah dilepaskan dari genggaman tangan-Nya dan dibiarkan sendiri menghadapi situasi dan masa-masa yang sulit dan sukar seperti ini. Sebab Tuhan selalu memperhatikan kita. Matanya selalu mengawasi kita. Firman Tuhan katakan tidak pernah terlelap penjaga Israel itu. Dia akan selalu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 20,
Saudaraku dikatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sehingga saudara-saudaraku dikasih Tuhan kita punya prinsip. Yaitu hidup ini dari Tuhan, dalam Tuhan dan bagi Tuhan. Maka ketika kita punya prinsip seperti ini saudaraku maka percayalah. Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk kita hadapi dan kita atasi. Bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka percayalah kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang yang lain yang sedang dalam kegelapan. Ini masa yang seperti ini. Ini adalah saat di mana kita menangkap peluang, ya, bahwa kita bisa jadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi banyak orang yang lain. Ya, nah saudaraku. Saya percaya ini waktunya bagi setiap saudara dan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit seperti ini, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum saya akhiri dan saya kembalikan kepada semua yang bertugas pada sore hari ini, kepada saat ini. Tuhan mari kita berdoa. Bila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekarang yang memerlukan doa, yang sedang dalam pergumulan, letakkan tanganmu di dada. Nah, mari bersatu dalam doa bersama-sama dengan saya. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya di masa-masa yang sulit seperti ini, Engkau tetap Allah yang memegang kendali. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami semua untuk kami hidup dalam hikmat Allah, hidup dengan bijaksana, mempergunakan strategi-strategi yang tepat untuk kami boleh menjalani kehidupan yang sulit pada masa-masa saat ini. Bahkan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang yang lain. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, dimanapun berada, yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah secara online maupun secara onsite. Tuhan jamah setiap mereka sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, perekonomian, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah letih Tuhan berikan kekuatan dan bangkitkan semangat yang baru dalam hidupnya. Mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Mereka yang mengalami situasi yang sulit menghadapi jalan buntu, kami tetap percaya Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan yang terikat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya anugerah-Mu tercurah melimpah buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai kami untuk memberikan kekuatan dan bahkan kemenangan buat setiap kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sudah diberkati, dilepaskan, disembuhkan, dibebaskan, dijamah dan mengalami perjumpaan secara pribadi yang mengubahkan hidup saat ini. Mari bersama-sama kita dengan iman berkata, amin. Puji Tuhan, kami percaya firman yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Kau berikan untuk kami. Kami percaya Tuhan dengan firman-Mu ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan Tuhan. Dan kami percaya kebenaran-Mu boleh jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk Engkau Yesus, rayakan dan kuduskan di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Ishak Latif atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari mengikuti doa malam Selasa 15 September bersama Bapak Indra Wahyudi. Jangan lupa fellowship kaum pria, KDMC, Kamis 17 September dengan aplikasi Zoom. Dan sampai bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 20 September bersama Bapak Pendeta Stefanus Suwarno. Demikian informasi sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat
tiada yang dapat merendahkanku.